Halo semua, perkenalkan nama saya Daniel Yudhira Nugraha dari Ilmu Hukum C 2024 dengan NIM 24117640773. Di kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang hukum dan HAM. Atau yang disebut hak asasi manusia dalam perspektif ilmu hukum. Materi ini penting karena hukum dan HAM memiliki peran besar dan menjaga keadilan, ketertiban, dan martabat manusia di masyarakat. Apa sih pengertian hukum itu? Secara umum, hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat pemaksa. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, menjamin kepastian hukum, melindungi hak warga negara. Menurut Prof. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negaranya. Contohnya, hukum lalu lintas mengatur cara berkendara agar tidak terjadi kekacauan di jalan raya. Dan pengertian HAM, sementara itu hak asasi manusia atau yang disebut HAM adalah dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Seperangkat hak tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial. Menurut pasal 1 ayat 1 UNO No 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Contoh HAM seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk berpendidikan, dan hak untuk kebebasan bersama. Hubungan hukum dan HAM. Hukum dan HAM memiliki hubungan saling melengkapi. Hukum melindungi HAM, seperti negara membuat peraturan untuk menjamin hak warga negara. HAM menjadi dasar pembentukan hukum, dan peraturan harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Contohnya, hukum melarang penyiksaan dan diskriminasi karena itu melanggar hak asasi manusia. Dasar hukum di Indonesia mengakui dan melindungi HAM dalam berbagai peraturan. UUD 1945, terutama pasal 28A sampai 28J, mengatur hak hidup, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan sebagainya. Contohnya, Indonesia juga meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Penegakan hukum dan HAM dilakukan oleh berbagai lembaga seperti polisi dan kejaksaan yang bertugas untuk menindak pelanggaran hukum, pengadilan untuk memberi keputusan yang adil, Komnas HAM
mengawasi, menyelidiki, dan memberi rekomendasi jika terjadi pelanggaran HAM. Lembaga-lembaga masyarakat berperan dalam advokasi, edukasi, dan kontrol sosial. Pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan penghilangan paksa ditangani oleh pengambilan HAM. Sementara pelanggaran HAM ringan bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum biasa. Tantangan dan harapan. Dalam praktiknya, penegakan hukum dan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti ini. Lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih peraturan, kurangnya kesadaran masyarakat. Namun kita juga punya harapan besar, masyarakat semakin sadar hukum, lembaga penegakan hukum semakin profesional, negara semakin tegas melindungi hak warganya. Dan kesimpulan pada pembahasan hari ini, hukum dan HAM tidak bisa dipisahkan. Hukum menjadi pelindung HAM, dan HAM menjadi dasar terbentuknya hukum yang adil. Sebagai warga negara, kita semua punya peran untuk menghormati hukum, menjunjung tinggi HAM, serta ikut menjaga keadilan di lingkungan kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa pahami hukum, hormati HAM, dan jadilah warga negara yang sadar hukum. Terima kasih.